Kita ulang. Bab 2 tentang tinjauan pustaka itu ada banyak bentuknya. Ada yang menganut langsung ke landasan teori dan landasan teori penelitian terdahulu, kerangka pemikiran itu diungkap dalam satu kesatuan. Jadi adanya langsung pada landasan langsung grand teori, terus habis itu terus variabel-variabel yang diteliti, terus langsung dikaitkan. Ada yang modelnya seperti itu. Tapi ada juga yang model dipisah, yaitu minimal terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Hipotesis itu opsional, tergantung. Ada yang hipotesis itu hipotesisnya ada yang enggak. Penelitian kualitatif biasanya tidak ada hipotesisnya. Karena harus lihat hipotesis itu apa sih, kayak kalau kita berbicara tentang penelitian dulu di awal ada yang namanya proposisi, ada yang namanya hipotesis. Kalau proposisi itu dugaan. Kalau kita menduga mempertanyakan apakah A mempengaruhi B, berarti proposisinya apa? Kita mengungkap berbagai macam argumen yang mengarahkan orang bahwa A itu akan mempengaruhi B. Sehingga di situ penjelasan-penjelasan itu diakhiri dengan dugaan. Diduga A akan mempengaruhi B. Sedangkan hipotesis itu pengujian terhadap apa yang kita kemukakan di awal. Hipotesis itu sendiri merupakan jawaban yang kita kehendaki nantinya. Kalau kita di awal mengungkapkan bahwa A itu akan mempengaruhi B, argumennya sudah kita tunjukkan sehingga Pak orang bisa menduga, oh A akan mempengaruhi B. Karena ini maka mempengaruhi B. Sehingga hipotesisnya berarti kan A akan mempengaruhi B. Nah, hipotesis ini namanya hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu ada dua bentuknya. Yang pertama itu hipotesis non-direksional. Hipotesis ini belum mengarahkan atau belum memiliki arah pengaruhnya. Sehingga kita hanya bisa ngomong A akan berpengaruh terhadap B. Sedangkan yang kedua, hipotesis direksional. Hipotesis yang sudah punya arah. Contohnya, A berpengaruh positif terhadap B. Semakin tinggi A, semakin tinggi B. Itu juga direksional, sudah mengarah. Atau kalau pengaruhnya negatif, A berpengaruh negatif terhadap B. Bentuk lainnya, jika A meningkat, maka B-nya turun. Contoh di pemasaran kan, ketika harganya naik, maka penjualan turun. Ketika harganya naik, maka permintaan konsumen turun. Itu yang positif apa? Yang positif dari kacamata konsumen. Jika harga yang harga naik, maka konsumen akan menjual dengan lebih banyak. Hukum teori ekonomi. Jadi itu. Nah, kenapa ada hipotesis seperti itu? Karena kaitannya dengan nanti ada hipotesis yang kedua, namanya hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu yang kita kenal dengan HO-HA atau H0, H1, gitu kan? Nah, di situ sama-sama mengungkapkan A terhadap B. Tetapi yang namanya H0 atau HO itu biasanya jawaban yang tidak kita kehendaki. Karena di hipotesis statistik, namanya hipotesis statistik itu nanti kita akan memilih mana. Jika ini lebih besar dari ini, maka 0 diterima. H0 itu apa? A tidak berpengaruh terhadap B. H1-nya atau HA
Disebut hipotesis alternatifnya. Alternatifnya apa? Oh, yang kita inginkan A akan berpengaruh terhadap B. Gitu. Jadi nanti yang patut diingat ketika membuat hipotesis, jangan sampai ada yang namanya diduga A berpengaruh. Ada kalimat diduga itu baru proposisi, belum hipotesis. Nanti kalau misalnya melihat contoh skripsi kakak kelas kita, kok hipotesisnya masih ada diduga, ya jangan dicontoh. Ya Pak. Berarti yang sudah pasti ya Pak. Mana? Yang sudah pasti yang HO-nya itu yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan. Ya. Yang tidak dipengaruhi. Tapi ketika kita masih di sini nanti di tujuan pustaka ini, hipotesis ini bukan HOHA, bukan H0H1, tapi hipotesis penelitian yang dimunculkan di sini yang kita kehendaki. Ya. Saja. Oke, landasan teori. Landasan teori itu minimal terdiri dari grand teori dan variabel-variabel yang kita teliti. Dua hal ini. Ada grand teori, ada variabel-variabel yang kita teliti. Grand teori itu apa sih? Teori dasar yang akan kita pakai dalam rangka menyusun tesis kita. Lingkupnya di mana. Terus ada middle range teori atau teori aplikasi. Teori aplikasinya itu yang sudah lebih detail. Yang sudah mengarah kepada variabel-variabel yang kita teliti. Oke, kita mulai dari landasan teori. Dimulai dari grand teori. Grand teori ini sebenarnya bukan ini sebenarnya, bukan konsentrasi kita, bukan MSD, pemasaran keuangan dan sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara tentang skill training, kompensasi, peralatan, beban kerja, ini berkaitan dengan apa? Di SDM ada teori yang besar namanya apa? Misalnya, oh ini berkaitan dengan perilaku organisasi, ya berarti tentang perilaku organisasi, organization behavior, misalnya. Organization behavior theory misalnya ya. Sedangkan apa misalnya di teori aplikasinya itu teori aplikasinya apa? Oh, berkaitan dengan ini sebenarnya apa sih yang berkaitan dengan itu? Oh, tentang perilaku SDM. Ini berarti human resource behavioral theory misalnya. Atau kalau di pemasaran ada grand teorinya tentang service dominant logic. Teori tentang apa? Service. Atau di keuangan teori tentang apa sih? Tentang investasi. Nanti middle range teorinya apa? Middle range teorinya, teori aplikasinya misalnya berkaitan dengan, karena ini berkaitan dengan hubungan antara investor dan ini, teori keagenan, agensi teori misalnya. Nah, untuk S1 mungkin itu dirasa agak berat. Nah, karena dirasa agak berat, maka biasanya untuk teori dasarnya itu kita mengambil dari konsentrasi yang dipilih mahasiswa. Ini di mana sih? Oh, ini kaitannya dengan SDM. Berarti ya, grand teorinya itu MSDM. Itu hanya untuk memudahkan S1. Karena kalau S1 diminta untuk grand teori, kita cari teori dasarnya yang spesifik berat bagi kita. Oke, nanti yang pemasaran juga ya berarti pemasaran. Yang keuangan ya manajemen keuangan. Isinya apa? Isinya definisi dari yang kita ungkap. Jadi paling gampang, boleh nggak kalau kita mulai dari manajemen itu sendiri, terus SDM, terus akhirnya muncul ke MSDM, boleh. Tapi syaratnya
Ya kalau kita mengungkapkan di dalam bentuk skripsi nanti, ya jangan cuma satu teori. Ketika kita kemarin membuat konsep, cukup satu. Karena apa? Konsep yang kita ambil itu yang mana teorinya, definisinya. Tapi ketika mengungkap di landasan teori, karena ini sebagai kitab yang akan kita pakai untuk membuat kerangka, ini ada 3 definisi dari 3 ahli yang berbeda di buku yang berbeda. Jangan misalnya kita ngambil dari pendapatnya Noe, pendapatnya Robin, pendapatnya Parasuraman di bukunya Manulang. Cuma satu buku, jangan. Kan sekarang nggak repot kan nyari dari berbagai sumber. Tuh, jangan lupa nanti pakai manajemen referensi. Kemarin sudah kita bahas kan? Ya. Ketika kita sudah manajemen referensi, ketika kita mengungkap ini misalnya, kan tinggal langsung aja, oh ini punya siapa sih? Oh punyanya ini misalnya. Jadi kan langsung muncul. Nanti kalau misalnya ternyata kita ngutip lagi di bagian berikutnya dari yang sama, kan kita tidak ngetik lagi. Tuh. Nah, cara paling mudah gimana? Ya, cara paling mudah sebelum kita membuat kalimat merangkai dalam sebuah kalimat, ya silakan carilah 3 teori terus dimunculkan aja. Misalnya teori definisi yang pertama oleh siapa, definisi kedua oleh siapa, definisi ketiga. Ini dituliskan itu dulu. Diungkap, Pak. Jadi dituliskan untuk apa? Kita kalau langsung merangkai kalimat kan repot. Ada repot ya pokoknya kumpulin dulu. Kumpulin. Ketika sudah ngumpul baru dirangkai. Nah, kalau S1 boleh kita mengungkapkan bahwa agak lebih sederhana. MSDM merupakan apa, burung punyanya siapa. Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Mangkunegara misalnya. Terus apa dan seterusnya itu diungkap. S1 masih boleh seperti itu. Tapi kalau S2 harus dielaborasi. Elaborasi itu maksudnya misalnya kita mengungkap definisi menurut Manulang. MSDM adalah ini. Kita harus menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud oleh penulis ini apa sih? Bedanya di situ. Cara menyusunnya sama. Makanya nanti ketika udah S1 mau S2 tidak lebih sulit. Cuma nambah-nambahin yang tadinya kita hanya ngomong tentang teori, memaparkan kan. S1 memaparkan. Yang kedua, berargumen, menjelaskan. Yang ketiga, ada dalilnya. Itu aja bedanya. Terus, kalau ini sudah, yang diperlukan berikutnya apa? Yang diperlukannya teori yang berkaitan dengan SDM. Teori yang berkaitan itu bukan berarti kita ngomong teori apa ini, enggak seperti itu. Maksudnya ini penjelasan di sini. Ketika kita berbicara tentang hal ini, kita bisa mengungkapkan tentang apa aja silahkan. Misalnya kita bicara tentang tujuan dan fungsi MSDM. Terus tujuan dan fungsi manajerial dan fungsi dan seterusnya, apapun itu. Jadi bukan teori kita mengatakan apa, kita mencari terus nanti harus ada teori ini gitu. Tidak harus itu. Nanti penjelasan tentang teori yang berkaitan itu selalu akan seperti itu. Manfaatnya apa sih? Pentingnya apa sih? Dampaknya apa? Dan seterusnya. Terus lingkup MSDM. Kenapa ini penting? Lingkup MSDM ini sebenarnya untuk membatasi kita bahwa yang nanti akan kita teliti di bawahnya ini memang dalam lingkup MSDM. Lingkup MSDM tentang apa sih? Mulai dari kebutuhan pegawai, tentang rekrutmen, tentang seleksi, tentang
kompetensi, tentang penguatan, tentang penilaian, tentang kinerja, tentang macam-macam itu kan. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena ada mahasiswa yang konsentrasinya SDM, dia meneliti tentang kepuasan konsumen. Pemasaran kan? Ya. Ada mahasiswa pemasaran meneliti tentang kinerja Pegawai. Kinerja sales. Karena asumsinya dia mengatakan bahwa itu sales kan. Tapi yang dinilai kinerja dia, berarti sales pun kan SDM kita. Berarti masuknya SDM. Nah itu yang diperlukan. Kenapa ini penting? Yang terakhir, beri simpulan salah satu definisi, simpulan dari definisi, terus sesuai dengan yang kita penelitian kita di mana. Maksudnya simpulan bukan berarti kita suruh menyimpulkan, menggabungkan, itu enggak. Untuk S1 tidak ada kewajiban untuk itu. Berat. Maksud di sini adalah tadi kita mengemukakan 3 teori. Dari 3 teori itu di penelitian ini yang dimaksud MSDM itu apa? Didasarkan pada pendapatnya yang mana? Pilih salah satu aja. Oke, sampai sini. Nanti ke bawah yang lainnya sama. Middle range teori ini opsional. Opsional itu enggak juga enggak apa-apa. Rata-rata belum pakai. Isinya sama persis. Terus masuk ke variabel yang kita teliti. Variabel yang kita teliti apa aja? Jadi misalnya contoh kemarin ini ya. Skill training, kompetensi, peralatan ke beban kerja. Oke. Kalau itu berarti mulai dari variabel dependent aja biar gampang. Isinya apa? Sama dengan tadi, definisi tentang beban kerja. Teori yang berhubungan dengan beban kerja. Jadi pentingnya beban kerja bagi ini, apa dampaknya, kenapa hari ini, dan seterusnya misalnya. Terus faktor yang mempengaruhi beban kerja. Kenapa ini muncul? Karena ini variabel dependennya. Setidaknya nanti ketika ada kita ngutip dari sumber, misalnya beban kerja pegawai, berat ringannya beban dari masing-masing pegawai di dalam sebuah organisasi tergantung dari misalnya jenis pekerjaannya, terus kurang merasa berat atau enggaknya, berarti melaksanakan tugas karena dia terus alat yang digunakan dan seterusnya. Nah, itu nanti membantu kita ketika kita membuat di di kerangka pemikiran. Membantunya apa? Oh, bahwa misalnya keterampilan akan mempengaruhi ini. Latihan keterampilan akan mempengaruhi beban kerja. Walaupun di buku itu tidak menunjukkan langsung bahwa pelatihan itu keterampilan akan mempengaruhi kinerja misalnya. Tapi kan tadi kita udah ngomong beban kerja itu berat ringannya beban kerja dipengaruhi banyak faktor antara lain ini. Itu dibalikkan boleh bahwa keterampilan akan mempengaruhi. Makanya diperlukan ini. Lantas yang berikutnya minimal kita berbicara tentang dimensi atau indikator. Dimensi atau indikator ini contohnya misalnya ketika kita berbicara tentang sesuatu ada namanya dimensi atau indikator itu tanda. Misalnya gini, bedak. Pertanyaanku ini bedak aja. Bedak itu indikator atau faktor dari kecantikan? Bedak itu faktor atau indikator? Faktor, indikator cantik. Ya.
Bedak itu faktor atau indikator dari kecantikan? Faktor, Pak. Faktor. Kalau itu faktor, apa indikator dari kecantikan? Oh iya. Indikator dari kecantikan bedak ya. Enggak. Maksudnya gimana, Pak? Tadi kan kita berbicara Faktornya bedak. bedak itu faktor kecantikan. Ya. Nah, kalau indikator dari kecantikan apa kira-kira? Nah, ini biasanya kita mulai dari sebelum ke teori, ada cara yang gampang untuk menentukan bahwa benar nggak sih ini faktor, benar nggak sih ini indikator. Caranya itu sebelum kita repot-repot ke teori, namanya pakai model semantik. Model semantik itu kita coba ditanyakan dua hal. Contoh misalnya, tadi bedak ya. Yeah. Apakah bedak bisa menyebabkan seseorang cantik? Yeah. Ya, kalau jawabannya ya, berarti itu faktor. Kita tanyakan seandainya itu tanda. Apakah bedak merupakan tanda seseorang cantik? Tidak. Tidak. Kalau tidak, berarti bukan indikator, tapi itu faktor. Ditanyakan ya dua kali hal yang sama, yang kita kemukakan, tanyakan dua kali. Contoh yang lain misalnya, hidung yang mancung, misalnya ya. Itu tanda atau faktor kecantikan. Kayaknya tanda deh, Pak. Walaupun itu subjektif ya. Yeah. Kayaknya tanda. Tanda kan, indikator kan? Ya, indikator. Mungkin rambutnya, matanya, kulitnya, wajahnya dan seterusnya. Itu kan tanda dari orang cantik atau enggak bisa dilihat dari ini. Itu namanya indikator. Kenapa indikator ini perlu dimunculkan? Karena itu yang akan kita pakai untuk mendapatkan data. Kalau kita pakai data sekunder, itulah yang akan kita terjemahkan menjadi kuesioner. Makanya paling gampang ketika kita ngomong dimensi indikator dari variabel itu, ya paling enak kita cari misalnya indikator dari apa? Indikator dari kinerja misalnya. Misalnya kuantitas, kualitas misalnya. Iya. Nanti ya ukurannya dua, kuantitas, kualitas misalnya. Kita akan membuat pertanyaan berdasarkan dua hal ini. Agar kita lebih mudah, carilah indikator ini yang ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan kualitas apa? Kualitas adalah ini. Nah, dari kalimat itu kan kita bisa potong menjadi bentuk pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Jadi kalau bisa nyari nanti ketika praktek di sesungguhnya ya, prakteknya di proposal, ketika mencari dimensi atau indikator itu, upayakan jangan hanya misalnya di buku atau di penelitian yang lain mengumumkan bahwa kinerja itu indikatornya adalah satu kuantitas, dua kualitas, hanya semacam itu. Kalau semacam itu kita harus berpikir nanti ketika membuat kuesioner bagaimana. Tapi kalau sudah ada indikator dari kinerja antara lain kualitas. Maksud dengan kualitas adalah, ketika ada penjelasan itu kita bisa pakai kalimat itu untuk membuat kuesioner. Itu caranya ya. Terus kalau ini semuanya sudah, yang berikutnya beri simpulan definisi yang dimaksud dan indikator yang kita pakai. Kalau ternyata kita menemukan indikator yang beberapa sumber. Terus juga kita pertimbangkan juga kalau di objek yang di penelitian kita indikatornya misalnya ada 5.
Tapi dua ini nggak cocok kalau kita mau tanyakan di objek yang kita teliti. Oke, secara teori indikator dari beban kerja ada 5. Tetapi nanti ketika disimpulan di bawahnya, definisi yang kita pakai itu hanya dari salah satu, indikatornya yang kita pakai itu cuma 3 misalnya, nggak masalah. Jadi tidak harus memaksakan diri bahwa karena indikatornya 5, 5-5-nya kita pakai nanti sebagai indikator kita. Tidak harus. Oke, clear ya? Jadi jangan memaksakan diri bahwa semua indikator harus ini. Kita justru boleh berargumen kenapa cuma 3 indikator yang kita pakai. Karena ini tidak ada di sana. Karena ini ketika ditanyakan pasti jawabannya ngarang misalnya. Ya boleh. Terus yang berikutnya ya yang berkaitan dengan variabel lain, ya skill training, kompetensi, peralatan kerja. Ini yang berikutnya kita bahas. Isinya sama persis. Mulai dari definisi, teori yang terkait, dimensi atau indikator, dan simpulan dari ini. Yang tidak ada apa? Yang tidak ada faktor yang mempengaruhi, karena ini variabel bebasnya, tidak perlu dicari penyebabnya. Tapi kalau ada gimana, Pak? Apanya? Kalau misalnya ada kayak saya kan, ada gaya kepemimpinan, ada faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, saya masukin juga. Ya, sebagai tambahan bolehlah, tapi jangan banyak-banyak. Karena nanti ketika kita membuat penelitian itu, ini kasusnya gini. Kasusnya ketika kita menemukan variabel yang yang umum, kepemimpinan, motivasi, itu biasanya nanti teorinya setengah mati banyaknya. Tapi begitu kita mendapatkan tentang beban kerja, karena ini udah agak spesifik, itu jangan-jangan isinya cuma 1 halaman. Itu yang dikhawatirkan itu. Makanya lebih baik jagalah perimbangan. Perimbangan antar variabel ini yang berimbang lah. Jangan sampai satu teori variabel A, misalnya tadi beban kerja isinya cuma 1 halaman, begitu gaya kepemimpinan misalnya karena buku banyak, nanti sampai 7 halaman misalnya. Itu kan sangat tidak berimbang. Sehingga paling gampang apa? Batasi seperti ini aja. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Oke. Terus variabel yang lainnya sama, kompetensi. Cuma tak tulis ini aja deh, karena sama isinya. Yeah. Sama dengan yang di atas. Latihan keterampilan ini sama semua ya. Oke. Ini ketika kita membuat teori. Karena seringkali mahasiswa itu beralasan bahwa teorinya susah dicari. Padahal kita buat yang minimalis saja, di poin-poin pokoknya kita temukan teorinya dulu, nanti baru dirangkai. Oke. Clear ya sampai sini? Ya, Pak. Selanjutnya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu kita cari dari mana? Kalau kemarin di konsep kita sudah mengemukakan bahwa ada jurnal, ada definisi, paling tambahnya buku-buku. Yeah. Tapi kalau penelitian terdahulu kemarin di konsep kita sudah mengumpulkan jurnal, berarti sebenarnya nggak perlu nyari lagi. Jadi kepentingan kemarin membuat konsep sebenarnya untuk kepentingan sampai di seluruh keseluruhan ini. Nah, Pak, permasalahannya kan konsep kemarin itu sama yang sekarang itu kan berubah beda. Gitu. Ya, jadi harus berubah lagi, Pak, gitu. Maksudnya berubah apanya? Karena gini loh, awal saya ikut pelajaran, kalau saya ya dari sisi saya, awal saya ikut pelajaran Bapak mengenai konsep itu ya saya masih belum ada gambaran untuk apa nantinya konsep ini. Nah, tapi sekarang ketika saya udah mulai nyusun itu saya baru paham
kalau apa yang saya tulis di konsep itu memang kayak jadi rumit sendiri sama apa yang nantinya Jadi saya tuntunan tulis. gitu ya. Ya, nah makanya saya sekarang saya rubah lagi, makanya penelitian terdahulunya saya berubah lagi gitu, Pak. Paham nggak sih, Pak? Setidaknya udah pernah Oh iya. baca banyak lah istilahnya. Iya. Iya, Pak. Pengalamannya kan lebih banyak. Iya. Kenapa? Mau tidak mau kita diminta, misalnya dalam satu penelitian kita diminta, oke, kumpulin 15 jurnal aja deh. Iya. Prakteknya bisa jadi sampai 30 jurnal kita temukan. Mungkin ada yang karena udah sangat tidak nyambung sama sekali tidak kita baca. Mungkin ada yang sekilas kita baca kita udah mengerti, atau sudah sampai tengah-tengah dibaca Berubah. kok ternyata nggak Menyambung yang kita cari. Itu misalnya. Ya. Makanya ketika kita mencari jurnal sebenarnya paling gampang itu kita baca judulnya, abstraknya seperti apa, habis itu ada nggak operasionalisasi variabelnya, terus rangkuman hasilnya ada nggak? Udah gitu aja sebenarnya. Pak, baca jurnal tadi gimana, Pak? Abstraknya? Judul, abstrak. Judul. Judul oke. Ya. Abstrak, karena abstrak itu sudah melingkupi seluruhnya kan sebenarnya. Ya. Variabel, kesimpulan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan abstrak tadi ya, itu kan sebenarnya udah ada tujuannya apa, metode yang dipakai apa, hasilnya apa, udah ada semua kan? Ada. Ya. Tambahannya tinggal akan lebih enak kalau kita melihat operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel itu biasanya isinya tentang definisi dari variabel dan indikatornya. Kenapa? Karena dari definisi dan indikator itu kita bisa adopsi. Sehingga kita tidak repot-repot nyari indikator. Itu caranya. Yang terakhir, hasil. Kalau ada hasil dalam bentuk tabel atau gambar, itu kan memudahkan kita. Kenapa? Kadang-kadang di abstrak itu hasilnya hanya secara umum. Bahwa pelatihan keterampilan dan kompetensi mempengaruhi ini. Tapi tidak detail arah pengaruhnya negatif atau positif. Terus ternyata ada yang tidak signifikan, kan nggak ketahui. Makanya kita lihat dari tabel, rangkuman, atau dari gambar. Nah itu, kita tidak perlu membaca detail satu jurnal itu dibaca semua. Tapi ini contoh yang nggak baik. Ya sebaiknya ya dibaca semua. Ya, Pak. Pak, itu kan ada tulisan tabel 2 titik tanda tanya. Itu kita tulisnya itu berkaitan dengan itunya 2.2-nya, atau kan misalnya ini tabel pertama kita. Berarti 2.1 atau ngikutin ininya, Pak, yang sub ininya. Itu tergantung dari panduannya ya, panduan di institusi masing-masing beda. Kalau di kita misalnya di kelas ini misalnya, nah ini kalau ini tabel pertama ya tinggal ini kan. Oh iya. Mana kita tuh? Ini kan? Ya. Kalau ini tabel pertama ya. Ya. Itu kan tabel 21. Biasanya kalau dalam bentuk skripsi atau tesis itu tabelnya sesuai depannya itu bab berapa. Baru belakang urutannya. Jadi bisa jadi bab 1 kemarin ada data empiris. Yeah. Tabel 1. Oh, itu ditulis. Terus ada misalnya di bawah ada tabel lain lagi. Tabel tentang gap. Tabel 1, 2. Begitu bab 2, oh ini yang pertama ya tetap lagi 2, 1. Nanti di bab 3, 31, 32, 33. Pak, itu penelitian terdahulunya itu semua yang kita bikinkan kemarin kita nyari jurnal tuh Pak, waktu konsep. Oke. Nah, itu ditulis di sini. Maksudnya dimasukin di sini. Ya. Jadi yang 16 jurnal itu 16 jurnal itu masuk satu-satu di sini, Pak. Ya, masuk di sini. Pengungkapannya ada berbagai macam. Ada yang dalam bentuk narasi. Narasi itu
biasanya gini, ngakalinnya kalau yang dalam bentuk narasi, nanti tergantung panduan ya. Karena ada dua bentuk, yang satu dalam bentuk narasi paragraf, yang kedua dalam bentuk tabel. Yang bentuk narasi biasanya itu cuma di penulisnya tahun berapa, misalnya Bu Yuyun ya, niati 2019 melakukan penelitian dengan tujuan. Nah, dari situ kan ke belakang sama dengan abstraknya sebenarnya. Kalau itu dalam bentuk narasi. Tapi kalau dalam bentuk ini lebih ringkas lagi karena apa? Di sini kita katakan penelitinya siapa, metode yang dia pakai, metode itu bisa jadi pengambilan datanya, objeknya, terus sampelnya berapa, variabel yang diteliti apa aja, terus analisnya pakai apa. Singkat, secara singkat aja. Penelitian ini dilakukan pada objek apa, misalnya kalau ingin atau kalau nggak objeknya nggak apa-apa. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada siapa. Terus analisis dilakukan dengan apa? Lingkupnya variabel apa misalnya. Tuh, sini. Terus hasilnya kemarin kan pernah saya kasih tabel rangkuman itu ya. Excel. Iya. Nah, itu kan sama, tinggal pindahin, itu tidak semuanya dipindahin ke sini. Iya. Metode penelitian, berarti judulnya enggak ya, Pak? Judulnya nggak usah. Judul nanti biar jadikan sebagai referensi. Referensinya kan udah ada. Iya. Nah, kalau udah punya rangkuman itu kan, kemarin udah punya daftar tabelnya jurnal ini, sebenarnya di sini udah selesai. Iya. Nggak perlu nyari-nyari lagi. Bahkan sampai ke belakang nanti, ketika melanjutkan sampai pembahasan, itu sudah nggak nyari lagi, dasarnya ini yang dijadikan kitab oleh kita. Iya, sesuai yang Excel kemarin sama ini, Pak. Ya. Terus hasilnya apa? Ya, ungkapkan hasil penelitian itu, kesamaannya apa dengan penelitian kita ya. Kesamaan itu karena ini ada di metode masih ada di penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian kita yang belum selesai, ya kan? Belum selesai dengan penelitian kita, sehingga kesamaannya itu atau kesamaan atau perbedaan belum sampai hasil, baru kesamaan sampai metode. Mungkin sama sama-sama berbicara tentang beban kerja, sama-sama dilakukan di lingkungan apa, sama-sama apa gitu misalnya. Tapi ini opsional. Begitu saya kasih kurung ini berarti opsional. Opsional artinya apa? Boleh tidak ada. Oh. Ya, Pak. Kesamaannya boleh tidak ada, tapi perbedaannya wajib. Misalnya itu variabelnya tentang latihan ya. Pasti misalnya. Hanya penelitian ini spesifik pada pelatihan keterampilan. Ini tidak sekedar pelatihan, tetapi spesifik pada pelatihan keterampilan. Atau tetapi ya spesifik, tetapi lebih spesifik misalnya ya, yaitu apa? Nah, kalau di sini tidak hanya sekedar variabelnya, boleh objeknya yang berbeda. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di industri perusahaan profit. Penelitian ini yang non profit. Sebelumnya manufaktur, sebelumnya sebagian besar penelitian yang lestari ini dilakukan di
manufaktur, kita di jasa misalnya. Silakan ungkapan di sini. Termasuk yang dari gap itu juga kan, pokoknya kesemuanya itu masukkan di sini. Karena inilah nanti yang akan kita pakai untuk membuat kerangka. Kita pakai ketika kita nanti membuat pembahasan, kita perbandingkan dengan hasil-hasil yang ada. Berarti Pak, ya, misalnya gini kan saya udah dapet ada satu tuh kayak penelitian terdahulunya pengaruh gaya kepemimpinan situasional, motivasi dan pelatihan pada kinerja karyawan di Koperasi Pasar Srinadi Kelungkung. Nah, berarti kan perbedaannya kalau sama punya saya, itu saya kan nggak ada pelatihannya. Berarti di situ nanti saya tulis penelitian ini menggunakan variabel pelatihan gitu ya Pak? Atau menambahkan variabel pelatihan. Oke, gini. Gini, intinya sebenarnya gini, kalau hanya untuk jurnal-jurnal itu, yang penting tidak sama persis dengan punya kita. Makanya paling aman kalau modelnya seperti ini ya. Kalau penelitian kita titik penting pembeda kita adalah skill training, pelatihan keterampilan. Di penelitian-penelitian sebelumnya, paling mereka walaupun variabel yang lainnya beda ya, mungkin tentang fasilitas, kepemimpinan dan seterusnya. Tapi di penelitian kita, mereka pakai misalnya pelatihan, kompetensi dan peralatan boleh sama, boleh. Pelatihan, kompetensi, peralatan, dasarnya itu. Tapi di kita apa? Pelatihannya tidak sekedar pelatihan, tapi pelatihan keterampilan spesifik. Tetap dimunculkan perbedaannya, Pak. Iya, amannya di situ. Makanya paling gampang itu ya kayak kemarin, ketika kita membuat perbedaan, membuat kebaruan penelitian, yang paling gampang ya tambahkan kalimatnya atau bahasan lebih detail. Nah, Pak, kan kemarin memang sudah ditambahkan. Tapi setelah saya cari itu ternyata ada beberapa yang sudah menggunakan. Nah, sebaiknya itu di penelitian terdahulu itu kita tulis yang benar-benar tidak berkaitan dengan pembaharuan kita, atau boleh dimasukkan yang sama persis, karena kan ya itu tadi ada gaya kepemimpinan situasional, ada yang sudah melakukan penelitian tersebut gitu Pak, tapi memang belum banyak. Nah, ketika ada temuan yang seperti itu, sebaiknya ya gini, kemungkinan situasional. Mungkin ketika sudah kita pakai penelitian situasional, berarti kan yang sebelumnya sudah ada. Ketika sudah ada, berarti sudah nggak ada kebaruan. Kalau toh tetap kita meneliti tentang itu, berarti kan yang cara kedua kemarin, tambahkan interveningnya. Berarti akan lebih enak kan? Sudah selesai. Makanya kita berikan di sini interveningnya. Intervening pun itu nanti akan lebih baik kalau itu spesifik juga. Nanti contoh yang kedua, tidak hanya sekedar motivasi, tapi motivasi yang spesifik, itu misalnya. Itu lebih aman. Tuh. Oke. Kalau memang terpaksa seperti ini, kalau memang terpaksa ya. Terpaksa kok ada yang seperti itu, ya jangan pakai. Jangan memasukkan dalam tabel ini. Karena tapi Pak, perbandingkan. Pak, kalau misalnya variabelnya sama, pengaruh gaya kepemimpinan situasional. Hanya yang mereka teliti itu berbeda, Pak. Maksudnya gini, kayak saya mungkin menelitinya di perusahaan outsourcing. Nah, sedangkan yang di sini itu pengaruh gaya kepemimpinan situasional itu dia meneliti itu guru gitu, terhadap kinerja guru. Bedanya di sana itu gimana, Pak? Nah, itu kan
bonus perbedaan tambahan ketika kita membuat latar belakang kemarin. Oh, beda. Kita membuat latar belakang. Jadi dimunculkan ini, Membuat Pak. latar belakang utama ya. Gimana? Putus, Pak. Putus nggak sih? Yang Putus, Pak. Punya saya ya? Iya. Di CC. Mana handphone dulu? Tak ganti ininya. Jaringannya. Udah, Pak, udah bagus lagi. Oke. Kedengeran nggak? Dengeran, Pak. Oke. Kalau ke objek, itu kan kemarin ini, ungkap kembali baru-baru objek baru di wilayahnya, baru di ini, itu tambahkan perbedaan yang ada di sini. Utamanya, yang paling utama adalah di sini. Yang kemarin ya. Ini kan kemarin. Tuh, utamanya di situ. Tapi untuk mensiasatinya, itu tadi, yang kira-kira kok sama persis dengan punya saya, jangan munculkan di sini. Kenapa? Karena di luaran ada ya terserah. Tuh. Terus kalau kita sudah seperti ini yang banyak ketemu malah gini. Misalnya apa tadi? Gaya kepemimpinan situasional. Misalnya. Ini banyak sekali itu dikatakan bahwa itu kebaruan kita ya. Kebaruan kita adalah gaya kepemimpinan situasional karena spesifik. Oke. Banyak mahasiswa terus akhirnya nyari gaya kepemimpinan situasional terhadap apa misalnya kinerja, kok nggak nemu itu misalnya. Kok nggak nemu? Nah, kalau memang nggak nemu kan harusnya kita bangga karena apa? Berarti sebelumnya nggak ada. Dan landasan jurnalnya nanti apa? Ya gaya kepemimpinan aja yang dijadikan argumen kita, gaya kepemimpinan terhadap ini. Terus penelitian sebelumnya gaya kepemimpinan mengarah kemana? Misalnya, yang sebelumnya mungkin arahnya bukan ke apa misalnya motivasi, tapi punya kita ke motivasi kan beda juga, walaupun variabel awalnya sama. Jadi lebih ke arahnya mana? Nah, Pak, kalau misalnya gini, kan tadi Bapak bilang kalau misalnya ada yang sama, itu kan berarti hasil yang diteliti pun nggak jauh berbeda dan tidak ada pembaruan, kan begitu. Nah, kalau saya punya argumen gini, Pak, misalnya ketika saya menemukan adanya judul yang sama, maksudnya pengaruh gaya kepemimpinan situasional dan motivasi itu hanya dia terhadap kinerja pegawainya itu guru misalnya. Kan itu berbeda jauh ya, Pak. Maksudnya gini, benar kadang ada yang memang gaya kepemimpinan situasional itu memang berpengaruh nih sama kinerja guru, tapi kan belum tentu berpengaruh untuk kayak kita outsourcing. Kayak gitu, benar nggak sih, Pak? Bisa nggak kalau saya punya argumentasi seperti itu kalau tetap saya mau masukkan di penelitian terdahulu yang relevan ini? Ketika kita mengungkap kebaruan, itu adanya kan di latar belakang. Ya. Adanya di latar belakang, mengungkap bahwa ini kebaruan kita. Yang berikutnya ke belakang, jurnal nanti dipakai untuk apa? Justru menguatkan pendapat kita bahwa gaya kepemimpinan akan pengaruh ini. Jadi upayanya di situ. Jadi nggak masalah. Di awal kita kan udah menyebutkan gaya kepemimpinan situasional itu karena landasannya apa? Ada penelitian bahwa gaya kepemimpinan doang terhadap apa itu misalnya kinerja ada yang berpengaruh atau enggak. Maka dengan landasan itu kita akan melakukan
apa gitu. Jadi nggak masalah. Jadi itu terkait ya, terkait ketika kita ada gap ini, maka perlakuan kita apa? Itu yang menunjukkan bahwa itulah penelitian kita. Utamanya di situ. Karena ada yang tiba-tiba nyelonong nggak menunjukkan gapnya, langsung saya akan meneliti tentang, dari awal kita sudah ngomong bahwa akan meneliti tentang gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja. Tapi dasarnya apa? Kenapa harus itu? Oh, karena ada penelitian sebelumnya yang berpengaruh, ada yang juga tidak. Kalau berargumen S1, berargumen apa harus dibuktikan kembali, itu kan bisa juga argumen itu. Oke, apalagi? Intinya di sini ya. Ya, Pak. Nah, ketika kita ya, berarti apa? Di bahasan berikutnya tentang kerangka pemikiran, itu dasarnya apa? Dasarnya ya yang berdua tadi. Kita tidak perlu jurnal yang baru lagi, nggak perlu. Manfaatkan yang ada. Karena apa? Ada yang melakukan penelitian, sudah ada landasan teori, sudah ada penelitian terdahulu, tiba-tiba ini langsung muncul kita mau ngapain? Kan konsep kita yang secara utuh, argumen yang panjang ada di sini. Kalau di latar belakang kemarin kan argumennya paling satu baris dua baris. Nah di sini argumen yang panjang itu ada di sini, digelembungkan di sini. Contohnya misalnya ini bahwa pelatihan kompetensi landasannya mana? Ada teori enggak yang arahnya ke sini misalnya? Ungkap model utuhnya dulu. Dan dukung dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang mana? Yang ada di kitab tadi. Yang ada di sini, nggak usah nyari lagi. Setelah itu baru diungkap sesuai dengan rumusan kita. Kerangka pemikir detail ini ada 3. Ini untuk apa? Kita menggiring orang bahwa apa yang kita tujuan yang kita ini kan untuk mengetahui pengaruh skill training terhadap beban kerja misalnya. Kita ingin mengarahkan orang agar menerima argumen kita bahwa kita tidak hanya sekedar ngomong tanpa dasar, tapi kita mengungkap bahwa skill training akan mempengaruhi beban kerja, itu ada dasarnya. Kalau kita hanya ngomong aja pokoknya ini pendapatku, misalnya, tanpa ada dukungan ini, namanya tidak ilmiah. Ya, kemarin itu. Karena tidak ilmiah kenapa? Karena tidak bisa replicability oleh orang lain untuk melakukan. Nah, isinya apa? Isinya tentang teori skill training terhadap beban kerja. Ini diperoleh dari mana? Tadi di atas ketika kita berbicara teori beban kerja ini yang merah ini ada ini ya. Misalnya ini teori yang pengaruh ini saya ambil dari misalnya ini. Misalnya buku saya misalnya. Nanti ketika di teori di sini mungkin akan mengatakan bahwa beban kerja itu dipengaruhi banyak hal, yaitu apa-apa. Salah satunya adalah tentang pelatihan. Nah, di sini ketika kita mengungkap kerangka pikir, bahasanya kan kita boleh skill training nih. Pelatihan yang dilakukan, yang diberikan perusahaan secara lebih spesifik, yang berkaitan dengan keterampilan yang harus dimiliki pegawai, akan membuat pegawai dalam bekerja merasa lebih ringan. Pegawai merasa tidak terbebani karena adanya dengan dimilikinya apa tadi keterampilan yang lebih akibat ada dari training. Dari mana? Di atas ada teori yang mengatakan ini, misalnya dengan ya, ini tinggal lakukan, walaupun bahasa yang diungkapkan di atas dengan di sini beda, tapi udah diungkapkan kemarin. Punya siapa? Oh, punya ini. Udah, pakai lagi kan? Kepakai lagi. Terus yang kedua, dukung ini akan penelitian terdahulu. Siapa lagi yang mengungkap bahwa ini akan skill training, atau kalau nggak skill training nggak ada yang pelatihan keterampilan, ya pelatihan kan. Kemarin boleh hanya pelatihan. Ada penelitian sebelumnya yang juga mengungkap sama bahwa pelatihan itu akan mempengaruhi ini, misalnya Lestari tahun sekian. Pelatihan mempengaruhi ini misalnya. Ya udah,
Ini dipakai sebagai argumen. Yang ketiga, penalaran logis. Artinya, kita jelaskan apa yang dikemukakan dalam teori, dikemukakan oleh penelitian terdahulu itu juga terjadi di objek yang kita teliti. Kasusnya dulu, ketika tahun sekian perusahaan itu tidak pegawainya rata-rata semua baru, pegawai itu merasa terbebani karena pekerjaannya menjadi berat. Tetapi sejak tahun sekian ada pelatihan, sehingga pegawai merasa bahwa yang dulunya dirasa pekerjaannya berat menjadi lebih ringan. Tuh. Terus diakhiri dengan yang tadi saya bilang proposisi. Oleh karena itu dapat diduga bahwa ini berpengaruh terhadap penggunaan di objek yang kita teliti mana. Misalnya, hanya saat memunculkan objek yang kita teliti, objeknya mana? Nah, inilah nanti kalau membuat hipotesis apa? Diduganya hilang, langsung aja dari sini diambil, berarti udah hipotesis ini. Makanya ada yang mengemukakan langsung gini, satu, dengan dasar itu maka hipotesisnya adalah ini. Ada juga yang menuliskannya di sini. Kalau ini di sini sudah ada, berarti di bawah sini nanti sudah nggak ada lagi hipotesis. Nih. Ini misalnya. Ini contohnya ya. ya, Pak. Oke. Ini pilihan ya. Ini pilihan mau di mana. Tapi kalau panduannya memang tidak di sini, di bawah ya di bawah aja. Setelah dari situ baru kita gambarkan modelnya. Modelnya misalnya tadi apa? Skill training ya. Iya. Beban kerja. Apa tadi? Kompetensi peralatan ya. Nanti kita ungkap di sini. Nah, sama juga ini tadi saya lupa. Ketika kita menjelaskan pengaruh ini dari teori ini, tidak harus kita selalu ngomong scale training, tidak harus. Bisa diwakili dengan indikator dari skill training itu apa. Makanya perlu indikator. Artinya bahwa misalnya ini, kan saya tidak harus selalu ngomong skill training terhadap beban kerja, tidak harus seperti itu kan. Ketika pelatihan karyawan mendapat bimbingan melalui sebuah pelatihan yang spesifik dalam mengasah keterampilan, akan membuat pegawai merasa ringan dalam melaksanakan tugasnya. Tidak harus ngomong beban kerja kan. Indikator beban kerja itu apa sih? Tugas pokok, tugas tambahan, dan seterusnya ya itu yang kita pakai. Oke, kalau sudah di bawahnya nanti ada ini dalam bentuk tabel. Skill training kepada beban kerja atau hipotesis satu ini sumbernya mana? Ya sumbernya tadi. Ketika sumbernya itu yang pertama misalnya ini dari ini terus Viva itu yang kita pindahkan di sana. Jadi kita nggak nyari lagi sumbernya misalnya. Mana nih caranya? Nih misalnya tadi di atas sudah, tinggal kita pindahkan ke sini sebenarnya. Oh tadi yang dipakai punyanya ini, terus yang berikutnya punyanya Afifah. Ya lebih mudah. Nah, udah. Terakhir hipotesis. Hipotesis itu apa? Ya seperti tadi. Tadinya kan diduga ada pengaruh, langsung aja terdapat pengaruh ini, terdapat ini, terdapat ini. Bahasanya mau seperti apa? Terserah. Kalau kita mengarahkan semakin tinggi ini, maka semakin ini juga boleh. Terdapat pengaruh positif juga boleh. Terserah. Oke. Ini contoh yang pertama.
secara cepat aja ya. Ya, Pak. Secara cepat. Kita yang kedua. Contoh kedua ketika kemarin kita menggunakan variabel yang pakai mediating. Ini kemarin contohnya ini ya. Ya. Contohnya ini gaya kepemimpinan terkenal, pengawasan kerja, motivasi kerja ini. Nah, kemarin ini ketika menambahkan di tengah apa? Enaknya ya jangan cuma motivasi, tapi spesifik, itu lebih aman. Motivasi intrinsik atau apalah terserah. Itu lebih aman. Nah. Terus visinya apa? Sama dengan tadi. Grand teori sama-sama di SDM. Middle rank teori sama dengan tadi. Teori aplikasinya kemana arahnya. Terus variabel tentang mulai dari sini. Dari sini ke sini, sini ke sini. Berarti kinerja. Karena kinerja dependen, maka definisi kinerja, teori yang terkait dengan kinerja, faktor yang mempengaruhi, ini harus ada ya. Ya. Terus dimensi atau indikator, terakhir simpulan. Contoh penulisannya gini. Berdasarkan uraian landasan teori di atas, maka yang dimaksud dengan kinerja dalam hal ini diadopsi dari pendapat siapa, tahun berapa. Salah satu pilih salah satu kan, yang menyatakan bahwa kinerja adalah seterusnya. Indikator kinerja yang digunakan dalam hal ini didasarkan pada pendapat siapa. Kalau indikator ini ternyata ada beberapa model indikator yang meliputi apa ini ringkas saja. Ini. Terus motivasi, karena motivasi masih sebagai intervening di tengah, ada faktornya, maka di sini bisa mungkin ada faktor yang mempengaruhi. Setelah itu baru munculkan dimensi atau indikator dari motivasi. Kalimatnya sama lah, gitu, sama kesimpulan. Yang berikutnya kepemimpinan transformasional. Ini sama definisi, teori yang berkaitan, faktornya enggak juga enggak apa-apa. Karena ini independen, variabel bebas. Maka penyebabnya apa? Enggak usah dicari. Dari situ lantas dibuat simpulan. Sama pengawasan. Ini tadi pengawasan apa ya? Motivasi. Oh iya pengawasan ya. Atau konsep ya. Pengawasan sama. Pengawasan adanya definisi, teori yang terkait, dimensi atau indikator, simpulan. Terus yang berikutnya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sama. Modelnya lah kayak tadi. Persis. Termasuk yang gap juga masukkan di sini. Terus setelah itu buat kerangka. Kerangka sama dengan tadi. Secara umum model kita itu dilingkupi oleh apa? Kalau memungkinkan ya, yang bisa menjelaskan. Kalau enggak ya langsung kepada pengaruh dari masing-masing. Misalnya yang pertama sesuai rumusan kemarin ada 5 kan? Rumusannya itu kemarin nih. Gaya kepemimpinan ke motivasi, pengawasan ke motivasi kinerja, motivasi kepemimpinan terhadap kinerja, pengawasan terhadap kinerja, motivasi. Oke. Nanti diuraikan sama kerangka pemikirannya bagaimana. Jadi uraikan pengaruh ini terhadap ini secara teori. Kayak tadi sama kan? Ada teori yang mengatakan bahwa motivasi seseorang itu bisa muncul karena dirinya ataupun faktor lain. Salah satunya adalah pemimpin. Itu punya siapa? Kalau ada beberapa ya silakan pakai beberapa, enggak apa-apa. Dimunculkan, Pak. Ya. Kalau beberapa tadi. Ada 3 kan lebih panjang, lebih argumen lebih banyak. Iya. Terus yang berikutnya dukung pengaruh ini terhadap motivasi dengan penelitian terdahulu. Nah, di sini kemarin kan kita diminta mencari 3. Kalau mencari 3 ya 3-3-nya ungkap di sini. Kalau di latar belakang kan cukup 1 untuk Nah di sini 3. 3-3-nya dimasukin. Masukkan agar lebih kuat. Mau 3-3-nya dengan dalam kalimat yang berbeda boleh. 1 kalimat terus didukung dengan 2 penelitian. Terus kalimat satunya dengan penelitian yang lain boleh. Jadi yang dimasukin misalnya
yang mempengaruhi, terus berpengaruh signifikan positif signifikan, yang berpengaruh negatif signifikan, dimasukin semua gitu Pak. Kemarin kan yang mendukung itu Iya. Yang mendukung aja. Kalau ternyata temuannya ada yang berpengaruh, ada yang tidak, kayak konsep kemarin ya, kayak kalau dari 3 itu ada 1 yang berpengaruh, ada 2 yang enggak. Iya. Nah, kalau itu justru silahkan dipertentangkan. Nanti di paragraf terakhir ini kita akan memilih arah menurut kita lebih condong ke yang mana. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Karena di sini menunjukkan bahwa kita punya pandangan, kita punya pendapat bahwa ini arahnya kemana. Contohnya, ini misalnya ini kebetulan contoh yang Ibu tanyakan tadi. Gaya kepemimpinan ini merupakan apa definisinya? Semangat kerja pegawai dapat dicapai secara apa itu apabila gaya kepemimpinan transformasional berjalan dengan baik. Ini misalnya faktornya ya kan berarti kan. Penelitian terdahulu banyak mendukung teori tersebut, di mana penelitian yang dilakukan oleh siapa, tahun berapa, menghasilkan temuan apa, dan penelitiannya siapa, menghasilkan penelitian yang ini, misalnya ya. Meskipun pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh siapa, menghasilkan temuan sebaliknya. Nanti sebaliknya apa dijelaskan juga boleh lebih lanjut. Nah di sini kita lebih mengarah kemana? Ini pendapat kita. Ada kecenderungan di PT Komputer bahwa kepemimpinan yang makin baik ditunjukkan oleh apa? Contoh-contohnya, atau kalau nggak mau contohnya ya ambil dari indikator gaya kepemimpinan itu, mendorong peningkatan semangat kerja karyawan yang ditunjukkan dengan apa? Nah ini pendapat kita yang berawal dari adanya pertentangan kita lebih mengarah kemana. Ini yang bagus kalau ada teman yang berbeda ini. Kalau enggak pun boleh dengan adanya temuan-temuan yang ada di PT ini atau dengan adanya temuan-temuan yang ada di atas, kalau mau dijelaskan lebih lanjut ya. Dengan adanya temuan-temuan penelitian sebelumnya dan yang terjadi di objek ternyata ada kesamaan arah, bahwa kalau pemimpinnya bisa berlaku seperti pemimpin yang transformasi, mau mendelegasikan tugasnya, akan membuat karyawan itu semakin bergairah dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, diduga bahwa itu sama kan? Ya. Terus yang kedua sama, yang ketiga sama, yang keempat ini khususnya. Yang keempat itu kan yang pertama itu mengungkap bahwa nih kepemimpinan ke motivasi ada. Terus yang ketiga motivasi ke kinerja ada. Ya, ketika ada di sini ini nanti ketika yang rumusan 4 melalui itu. Ya, dalam jangan cari jurnal ya apa? Jangan memaksa. Cari jurnal yang jalurnya gaya kepemimpinan transformasional, terus ke motivasi, ke kinerja. Jangan paksa itu. Iya, saya nggak dapat tuh Pak. Nih, jangan cari, tapi cukup mengkombinasikan dari nomor 1 dan nomor 3. Yang bawah sama juga. Yang sini. Jangan memaksakan diri untuk mencari pengawasan ya. Iya. Pengawasan ke ini cukup mengkombinasikan nomor 2 dan nomor 2 dan 3. Nah, itu. Ya. Ya, kalau kita maksa nyari jalurnya jangan-jangan belum ada setengah mati. Iya, Pak. Pak, ini ya boleh dikirim ya Pak ke grup.
Oke, nanti saya kirim habis ini. Ya, kasih Pak. Terus nah ini digambarkan baru kerangkanya sesuai dengan hipotesis, nanti ditambahkan tulisan ya. Gaya kemenangan ke motivasi berarti H1. Ini bentar. Ini nanti H1, H2, H3. Nah, H4 ini yang titik-titik ini. H4 ini yang titik-titik berhubungan ke motivasi ke kinerja. Bahwa ini ada pengaruh tidak langsung. Nanti kalau mau di bawahnya dijelaskan alurnya boleh, kalau yang bentuk garis itu berarti langsung, yang titik-titik berarti tidak langsung. Pak. Ya. Apa konsepnya ini tetap dimunculkan di dalam apa skripsi atau gimana? Apa buat gambaran kita aja? Yang mana? Yang konsep ini, yang gambar ini. Kepemimpinan. Gambar ya, justru gambar konsep ini cuma adanya di sini. Di atas tadi cuma contoh kan, cuma mengingatkan kita konsep gitu. Iya. Yang di sini misalnya. Yang paling pertama, iya, yang paling pertama. Ini nggak ada ya, di latar belakang kemarin kan cuma mengingatkan kita bahwa konsep kita ini gini loh. Oh gitu. Jadi inti ini hanya buat panduan kita gitu. Panduan ya, kita. Nah, tapi intinya tadi itu. Yang justru harus muncul nanti di sini. Oh gitu ya. Karena ini sudah menggambarkan bahwa ini akan ke sini. Ada keterangannya H1, H2, H3, H4, H5. Ya. Kenapa? H1 apa? Ya nanti ada di bawahnya kesimpulan. Ini kesimpulan hipotesis. Gaya kemungkinan akan berpengaruh terhadap ini, pengawasan berpengaruh terhadap ini, motivasi berpengaruh terhadap kinerja, motivasi memediasi. Yang berikutnya motivasi memediasi pengawasan terhadap ini. Nah ini nanti bentuknya apakah harus seperti itu? Tidak, boleh langsung gini. H1, H2, H3, H4, H5. Yes. Itu ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi?